pembahasan kita masih mengenai gaji istri lebih besar dari gaji suami. Iya. Tapi sebenarnya mungkin di luar sana banyak juga yang ketika gaji istri itu lebih besar dari suami itu nggak terlalu masalah. Tapi Ya. lebih suaminya tuh lebih mempermasalahkan harga diri. Betul. Benar punya ya? Karena seorang suami itu kan memang diciptakan apa ya? Tadi dikatakan di surat An-Nisa 34, beliau seorang pemimpin gitu loh. Jadi jangan sampai lupa ini. Bagaimanapun suami punya gaji lebih kecil, beliau tetap pemimpin kita. Jadi hati-hati dalam hal ini istri untuk menjaga harga diri suami. Itu yang harus kita jaga. Betul ya Bu? Jangan mentang-mentang nanti gajinya lebih tinggi, terus kemudian mentang-mentang. Seorang istri boleh menjadi di luar ya, di luar menjadi kepala instansi, menjadi manajer di sebuah perusahaan, menjadi general manager, mau jadi Direktur apapun di luar, gitu direktur ya. silakan. Tapi di rumah jangan pernah menjadi manajer buat suamimu. Halo? Nah ini yang harus kita jaga, menjaga perasaan suami kita ya, supaya tetap harga dirinya bagus, jadi tidak merasa minder, tidak merasa apalah gitu ya. Oke. Jadi kalau istri itu gajinya lebih besar dari suami, ketika di rumah itu harus tetap tunduk Oh iya. dan nurut sama suami. Betul. Gitu. Di rumah kita ini makmum. Kita ini bagaimanapun seorang suami itu pilotnya, Iya. nakodanya. Nah kita ini nggak boleh sewenang-wenang. Supaya harga diri suami itu tetap terjaga. Yes. Gitu. Nah kalau ini kan suaminya juga pengertian juga kali ya Ya. terhadap istri ketika istri gajinya lebih besar dari suaminya. Ini ada juga nih video gaji istrinya juga lebih besar dari suaminya. Tapi suaminya kayaknya agak unik nih. Kita lihat dulu ya video berikut ini. Iya, yang unik-unik itu yang menarik. Gimana ibu-ibu? Jadi ini seru nih ceritanya istrinya berkelana mencari nafkah ke Taiwan. Ya. Mendapatkan gaji 8 juta. Sebagai TKW ya. Iya, kemudian dikirimkan ke suaminya 5 juta. 3 jutanya untuk kebutuhan di Taiwan. Tapi ternyata suaminya tidak terima. Kemana ini uang 3 juta gitu. Nah kalau begini kasusnya bagaimana Bu Nyai? Unik, menarik ini Neng Tia. Iya, istri harus bagaimana? Ini malah suaminya yang menjatah dari gaji istrinya. Udah kebalik dunia. Masya Allah, tidak boleh. Ya, jadi ini sesuatu hal ya yang seharusnya tidak boleh terjadi. Oke lah si istri sampai banting tulang sampai ke negeri orang gitu ya. Seharusnya di rumah ini ya bisa memahami gitu kan. Terus kemudian sampai akhirnya istrinya ridho. Kalau seperti itu berarti istrinya ridho. Sampai setiap bulan dikirimi 5 juta kan. Akhirnya kemudian nabung sampai bisa membangun rumah tadi kita bacakan. Masya Allah. Tapi masalahnya muncul, sang suami malah nggak bersyukur. Menggugat cerai istrinya karena istrinya nggak mau ngasih gajinya semuanya. Iya. Nah ini kan lucu banget. Terus sampai bisa membangun rumah tapi tanahnya tanah warisan suami. Nah, ini kasus sudah masuk ranah hukum. Nah, ini juga ada pertanyaan tambahan. Jadi kalau kasusnya udah kayak gini nih, istri bisa nuntut balik nggak? Supaya rumah itu yang dibangun sama dia bisa mungkin dibagi hartanya atau dikembalikan. Iya. Kalau di dalam Islam itu memang tidak ada istilah kenal gono gini. Tapi kalau dalam kompilasi hukum Islam itu ada harta gono gini ya. Kebetulan saya dari hukum ya Bu. Jadi banyak kasus seperti ini. Jadi di dalam kompilasi hukum Islam itu ada harta bersama. Tapi kalau dalam Islam ya istri punya harta sendiri, suami punya harta sendiri. Sedangkan ini dibangun di tanahnya warisan suami. Ini memang agak rumit nantinya. Untuk menggugat, istri menggugat apakah
bisa balik gitu ya, bisa. Tapi tanahnya saja. Karena tanah itu masih milik orang tua ini kan, orang tua suami. Bangunannya saja maksudnya. Bangunannya saja, rumahnya saja maksudnya. Jadi tanahnya ya masih milik orang tua ya. Tapi bawaan. kan bangunannya nggak bisa diangkut. Iya, Nggak bisa dijual. digatong. Bisanya dijual diganti uang, tapi kan suaminya nggak mau. Iya. Nah, ini yang menjadikan bingung ya. Kalau suaminya ridha seharusnya ya udah, kalau memang berniat cerai dibagilah bagaimana seharusnya. Wong itu juga yang nyari istrinya kok. Iya. Ya dikembalikan aja harga bangunan seharusnya. Tapi ini enggak. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jadi lumayan pelik ya ternyata ya permasalahan rumah tangga ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran jika itu terjadi sama kita. Harus tetap semangat, harus tetap support gitu. Betul. Nah kalau misalkan istri-istri yang solehah nih, yang gajinya lebih besar tapi tetap tunduk dengan suami, Ya. itu akan mendapatkan hadiah apa? Oh, ini calon penghuni surga. Masya Allah. Ketika seorang suami taat kepada Allah, beliau melakukan sholat, puasa, taat kepada orang tua, dan kemudian taat kepada suami, istri yang solihah, ciri-cirinya apa? Wa idza nadarta ilaiha saratka. Kalau dipandang suami menyedapkan, dalam kondisi apapun, capek sekalipun, senyum. Siapa yang tadi berangkat salim kepada suaminya? Yang Aku kedua, ikut angkat tangan Bu Nyai. wa idza amartaha atau atka, diperintah suami taat. Nah, wa idza gibta anha hafizat ka fi nafsika wa malika. Jadi menjaga kehormatannya dia, menjaga kehormatan suami, menjaga kehormatan keluarga. Oh, itu istri calon penghuni surga. Kata Allah apa? Kalau ada istri semacam ini, silahkan masuk ke surgaku melalui pintu yang engkau sukai. Semoga kita ada di dalamnya. Amin. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Hayya. Terima kasih Bu Nyai. Ini ngomong-ngomong kita belum ngeliat Bang Hilal. Nah, Bang pasti Hilal lagi berkarya lagi besar dia. apa Bang Hilal? Saya lagi berkarya nih, Oke. Neng Tia, dari Bikin kaligrafi. ya betul. Ya. Jadi saya terinspirasi dari bacaan De Aska tadi. Ya, Jadi bunyinya itu Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. ya. Yang artinya? Yang artinya itu adalah lelaki itu adalah pemimpin bagi wanita. Masya Allah. Tapi tenang ya ibu-ibu, nanti ini karyanya Bang Hilal boleh dibawa pulang. Sama Alhamdulillah. jamaah yang ada di studio. Alhamdulillah. Nanti di akhir acara ya akan kita berikan. Dan jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tetap di Menjemput Berkah. Hayya.